Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Fadli. Saya mahasiswa SA Unggul Fakultas Teknik Informatika. Saya di sini akan memaparkan materi tentang keterampilan berbicara. Berbicara adalah keterampilan menyampaikan pesan melalui bahasa lisan kepada orang lain. Berbicara identik dengan penggunaan bahasa lisan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, berbicara itu terdapat dua arti. Yang pertama adalah berkata, bercakap, berbahasa, atau yang kedua adalah melahirkan pendapat dengan perkataan dan tulisan dan lain-lain. Penggunaan bahasa secara lisan dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor yang mempengaruhi berbicara secara langsung adalah 1. Pelafalan, kedua intonasi, ketiga pilihan kata, keempat struktur kalimat dan kata, 5. Sistematika pembicaraan, 6. Isi pembicaraan, 7. Cara memulai dan mengakhiri pembicaraan, serta 8. Gerak-gerik, penampilan, dan penguasaan diri. Nextnya adalah kita akan membicarakan tentang hakikat keterampilan berbicara. Dalam ilmu komunikasi, kita memahami pengertian bahasa sebagai suatu sistem lambang bunyi yang diucapkan oleh manusia untuk berkomunikasi. Sebelumnya, menelusuri keterampilan berbicara yang baik yang benar yang berkaitan dengan hakikat keterampilan berbicara, itu ada dua hal yang sangat penting yang untuk kita pahami. Pertama, bahwa bahasa adalah suatu sistem lambang bunyi yang diucapkan, dan kedua, bahasa yang digunakan sebagai alat untuk komunikasi. Kenyataan bahwa hakikat bahasa itu adalah lambang bunyi yang diucapkan. Keterampilan berbicara juga sebagai alat bahasa utama. Dengan keterampilan berbicara, pertama-tama kita memenuhi kebutuhan untuk berkomunikasi dengan lingkungan masyarakat tempat kita berada. Kemampuan berbicara menyatakan maksud dan perasaan secara lisan telah dipelajari dan dimiliki oleh siswa sebelum masuk sekolah. Taraf kemampuan bicara ini bervariasi dari baik buruknya itu sedang, gagap, kurang, itu tergantung dari umurnya juga. Keterampilan berbicara adalah suatu proses yang efektif. Dengan keterampilan berbicara, kita dapat menyampaikan berbagai macam informasi, baik itu fakta, peristiwa, gagasan, tanggapan, ide, dan sebagainya. Kita dapat mengemukakan kemauan dan keinginan serta mengungkapkan berbagai macam perasaan. Penyampaian hal ini dengan keterampilan berbicara tersebut berlangsung dengan sebagai peristiwa komunikasi. Setiap peristiwa komunikasi dengan keterampilan berbicara tentu melibatkan pembicara dan pendengar yang berada dalam interaksi yang bersifat aktif dan kreatif. Tujuan berbicara, pada umumnya tujuan orang berbicara adalah untuk menghibur, menginformasi, menstimulisasi, meyakinkan, atau menggerakkan pendengarnya. Sehingga tujuan pembicara tersebut dapat pula kita klasifikasikan menjadi 5 jenis, yaitu berbicara untuk menghibur, berbicara menginformasikan, berbicara menstimulasi, berbicara meyakinkan, dan berbicara menggerakkan. Baik, yang pertama kita akan bahas dulu tentang berbicara menghibur. Berbicara menghibur biasanya bernuansa santai, rileks, kocak. Namun tidak berarti bahwa berbicara menghibur tidak dapat membawakan pesan. Dalam berbicara menghibur tersebut, pembicara berusaha membuat pendengarnya senang, gembira, dan bersukaria. Ya, contohnya seperti guyonan dan lawakan yang diceritakan Kabayan atau dalam cerita Sri Mulat. Yang kedua tuh, berbicara menginformasikan biasanya bernuansa serius, tertib, dan hening. Karena pesannya merupakan pusat perhatian baik pembicara maupun pendengar. Dalam berbicara menginformasikan, pembicara berusaha berbicara jelas, sistematis, dan tepat isi agar informasi benar-benar terjaga keakuratannya, sehingga pendengar pun mendengarkan dan berusaha menangkap informasi yang disampaikan secara kesungguh-sungguh. Yang ketiga adalah berbicara menstimulasi. Berbicara menstimulasi juga berusaha serius, kadang-kadang terasa kaku. Berbicara kedudukannya lebih tinggi daripada pendengar. Status tersebut dapat disebabkan oleh wibawa, pengetahuan, pengalaman, jabatan, atau fungsi yang memang melebihi pendengarnya. Dalam berbicara menstimulasi, pembicara berusaha membangkitkan semangat pendengar sehingga pendengar itu belajar lebih tekun, berbuat lebih baik, bertingkah laku lebih sopan, belajar lebih berkesinambungan. Pembicara biasanya dilandasi oleh rasa kasih sayang,
berkebutuhan, kemauan, harapan, dan inspirasi pendengar. Contohnya itu antara lain nasihat guru terhadap siswa yang malas mengerjakan tugasnya. Yang kedua, pepatah seorang ayah kepada anaknya yang kurang senonoh, ataupun nasihat dokter kepada pasien, maupun nasihat atasan kepada karyawan yang malas. Keempat, berbicara meyakinkan. Sesuai dengan namanya, berbicara meyakinkan itu bertujuan untuk meyakinkan pendengarnya. Jelas, suasananya pun bersifat serius dan menegangkan. Melalui keterampilannya, pembicara berusaha mengubah sikap pendengarnya yang dari tidak setuju menjadi setuju, dari yang tidak simpati menjadi simpati, dan dari tidak membantu menjadi pembantu. Dalam hal ini, pembicara meyakinkan itu pembicara harus melandaskan pembicaranya kepada argumentasi yang nalar, logis, masuk akal, dan dapat dipertanggungjawabkan dalam segala segi. Yang kelima, yang terakhir adalah berbicara menggerakkan. Berbicara menggerakkan menuntut keseriusan dari segi pembicara maupun segi pendengar. Berbicara atau pidato menggerakkan merupakan kelanjutan dari pidato yang membangkitkan semangat. Melalui pembicaranya, kecakapannya membakar emosi dan semangat, kebolehannya memanfaatkan situasi, dan ditambah penguasaan terhadap ilmu jiwa massa, pembicara dapat menggerakkan massa ke arah yang pembicara inginkan. Sekarang kita akan membahas tentang metode penyampaian. Metode penyampaian ini ada 4 berdasarkan dari cara yang digunakan oleh pembicaranya. Keempat jenis berbicara tersebut disesuaikan dengan namanya, yaitu 1. Berbicara mendadak, 2. Berbicara berdasarkan catatan kecil, 3. Berbicara berdasarkan hafalan, dan 4. Berdasarkan naskah. Yang pertama adalah berbicara berdasarkan berbicara mendadak dulu. Berbicara mendadak ini terjadi karena seseorang tanpa direncanakan sebelumnya harus berbicara di depan umum. Hal ini terjadi biasanya karena situasi. Misalnya pembicara yang direncanakan akan hadir terpaksa orang dijadikan menggantikannya. Dalam situasi ini, seseorang pasti mendadak untuk memberikan kata sambutan, pidato, perpisahan, dan sebagainya. Dan juga dalam situasi ini, pembicara harus menggunakan pengalamannya bagi penyusunan organisasi pembicaranya. Yang kedua, pembicara dalam taraf belajar mempersiapkan. Ini pembicara berdasarkan catatan kecil ya. Biasanya sudah mempersiapkan bahannya dengan cermat dan ditulis secara lengkap, bahkan sudah ditulis dan dihafalkan dengan kata demi kata, lalu tampil berbicara berdasarkan hafalnya. Cara berbicaranya memang banyak kelemahannya, mungkin sering lupa beberapa bagian pada pidatonya, atau perhatiannya tidak diberikan kepada pendengarnya, kaku dan kurang penyesuaian terhadap situasi yang ada. Untuk membacakan yang sesuai dengan naskah, itu berdasarkan naskah yang sudah dibuat dan bersifat secara resmi, menyangkut kepentingan umum. Kelemahannya adalah pembicara lebih tertuju pada naskah, suasana terlalu resmi dan kaku, dan ketiga, pembicara kurang kontak dengan pendengar. Walaupun begitu, pembicara di sini tetap banyak dilakukan, misalnya oleh pidato resmi presiden atau ketua MPR, pidato penjabat pada upacara resmi, ataupun penyiaran berita di radio ataupun di TV. Jumlah penyimak. Seperti yang kita tahu, komunikasi lisan melibatkan 2 pihak, yaitu pendengar dan berbicara. Jumlah peserta yang berfungsi sebagai penyimak dalam komunikasi lisan bervariasi, bisa 1 orang atau kelompok kecil, atau banyak orang kelompok besar. Dan berdasarkan jumlah penyimak itu, berbicara dibagi dengan 3 jenis, yaitu berbicara antar pribadi, berbicara dalam kelompok kecil, dan berbicara dalam kelompok besar. Berbicara antar pribadi atau berbicara 4 mata terjadi apabila 2 pihak membicarakan, mempercakapkan, merundingkan, atau mendiskusikan sesuatu. Suasana pembicaraan ini mungkin serius dan bisa juga santai maupun bebas, tergantung dari masalah yang dibahas maupun hubungan antar pribadi yang terlibat.
Berbicara dalam kelompok kecil apabila terjadi pembicara menghadapi sekelompok kecil, misalnya 3-5 orang. Pembicara bertukar pikiran dan bertukar peran, misal setelah pembicara selesai diadakan tanya jawab dan diskusi. Berbicara dalam kelompok kecil biasanya yang disebut praktik dilakukan dalam proses belajar mengajar, penataran, atau latihan belajar bahasa. Sedangkan yang terakhir adalah berbicara dalam kelompok besar. Terjadi dalam menghadapi jumlah besar seperti berbicara di depan umum, berbicara di depan halayak banyak, seperti presiden yang berbicara untuk rakyatnya, rapat dalam ruang terbuka di gedung parlemen, atau pemilihan umum. Kesimpulan yang bisa kita ambil adalah keterampilan mendengarkan senantiasa berpasangan dengan keterampilan berbicara. Proses mendengarkan terjadi apabila wacana lisan yang diucapkan oleh pembicara agar pendengar dapat memahami maksud yang dibicarakan, maka pembicara harus berusaha menyampaikan pembicaraannya dengan sebaik-baiknya. Dengan kata lain, pembicara harus terampil bicara, yaitu mampu memilih dan menata gagasan yang ingin disampaikan, menuangkannya dalam kode-kode bahasa yang sesuai dengan konteks komunikasi, dan mengucapkan dengan intonasi, tekanan, nada, dan tempo yang tepat. Keterampilan berbicara dengan pengertian seperti ini tidak bisa diperoleh secara otomatis. Mereka harus belajar dan berlatih. Oleh karena itu, dalam rangka mengembangkan keterampilan ini, perlu pengajaran metode khusus tentang keterampilan berbicara. Metode bertukar gagasan dalam pengajaran bahasa Indonesia sering digunakan dalam diskusi. Diskusi adalah penglibatan dua atau lebih individu interaksi secara verbal dan tatap muka mengenai tujuan yang sudah tentu dengan melalui cara tukar-menukar informasi untuk memecahkan masalah. Terima kasih.